Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nur Fadila, kelas 11 MIPA 5, absen 32, ingin menyampaikan dakwah dengan tema larangan pacaran. Sebelum mengkaji pacaran dalam Islam, terlebih dahulu kita membahas pacaran yang sangat marak pada saat ini. Bicara soal pacaran dewasa ini mungkin sudah hal yang biasa terdengar di telinga kita. Bukan orang yang cukup umur saja yang menjalaninya, bahkan yang belum cukup umur pun sudah berpacaran. Pacaran pada saat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di seluruh dunia, bukan di luar negeri, di dalam negeri saja sudah biasa. Penikmat pacaran sekarang sudah didomisili oleh anak remaja. Anak yang kalau dilihat belum pantas menggeluti hal semacam itu. Karena perkembangan zaman yang semakin cepat, pacaran sudah menjadi hal yang wajib di kalangan remaja saat ini. Bukan remaja saja, orang-orang dewasa juga memang saat ini berlebih akan hal pacaran tersebut. Banyak orang merasa bangga saat dia sudah menjalani proses pacaran yang pada akhirnya itu akan hancur juga. Semakin bergesernya zaman, maka semakin banyak hal-hal yang diharamkan dalam Islam menjadi halal di mata umat Islam itu sendiri. Salah satu contohnya pacaran. Kenapa dikatakan dijadikan halal? Itu sebabnya pacaran sudah menjadi aktivitas sehari-hari, tetapi di dalam Islam sudah menghimbau untuk menghindari hal tersebut. Tetapi banyak juga orang yang menepis hal tersebut. Banyak orang yang tidak peduli dengan larangan Islam mengenai pacaran. Pandangan Islam mengenai pacaran itu haram, karena tidak dibenarkan dalam Islam mengenai pacaran. Dalam Islam, pacaran itu dilarang. Selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang terdekat. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengenal yang namanya pacaran. Dalam Al-Quran dan hadis juga sudah diterangkan mengenai dilarangnya pacaran. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua, kecuali apabila bersama mahramnya." Hadis riwayat Ahmad. Perkataan Nabi tersebut sudah jelas dikemukakan himbauan agar jangan sekali-sekali berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya sendiri, karena akan ada syaitan di antara orang-orang yang sedang berduaan yang bukan mahramnya. Pacaran itu adalah zona negatif yang di dalamnya banyak anak remaja. Anak yang kalau dibilang orang tua itu adalah anak yang masih bau kencur. Banyak kerugian yang didapatkan apabila kita menjalani sesuatu hubungan dengan bukan muhrim kita. Tetapi banyak orang yang tidak peduli dengan hal merugikan tersebut. Sebagai umat muslim sudah tahu kalau pacaran itu hukumnya haram, tetapi masih saja dijalankan. Bahkan sebatas bersentuhan kulit atau tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram pun hukumnya adalah haram apabila sentuhan itu menimbulkan nafsu. Tidak ada manfaat pacaran, malah banyak banget kerugiannya, seperti mengganggu pelajaran, membuang-buang waktu, membuang-buang uang, dan membuang-buang waktu kita bersama keluarga. Sama aja sih. Sudah banyak dampak negatif yang dapat dilihat dari pacaran. Pacaran itu hukumnya haram, walau kamu berdalih pacaran jarak jauh, sehingga tidak mungkin kontak fisik dan sebagainya. Bicara soal pacaran jarak jauh,
tidak menutup kemungkinan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis bisa mengakibatkan nafsu seseorang itu menjadi terombang-ambing hingga terjadi perbuatan dosa. Janganlah sekali-kali kamu menjadikan pacaran adalah rutinitas yang wajib. Walaupun kamu mencari-cari dalil yang bisa menghalalkan pacaran dan sebagainya. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di ayat ini tertulis bahwa janganlah kita mendekati zina. Maka marilah kita selalu menjaga diri agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus oleh perbuatan zina. Semoga kita selalu diberi jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.